Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kemarin kita sudah membahas pola barisan dan bilangan. Itu permulaan awal dulu. Untuk selanjutnya nantinya barisan dan barisan pola bilangan tadi saya bagi menjadi dua. Tulisannya hapus ya. Hapus. Oh, titik. Nah, oke, tulisan ini ya. Jelek ya. Di sini. Barisan. Maaf ya tulisannya. Barisan nanti saya bagi dua. Ini yang pertama saya bahas aritmatika, tulisannya metika. Yang kedua nanti adalah barisan geometri. Nah, ciri-cirinya dulu saya fokus ke aritmatika. Untuk barisan aritmatika ini cirinya adalah nantinya polanya ini nambah atau kurang. Sedangkan untuk barisan geometri cirinya nanti adalah dikali atau dibagi. Saya lanjutkan. Kita fokus pertama dulu di barisan aritmatika. Aritmatika. Contohnya, misalkan 2. Lalu, misalkan saya buat polanya 5. Selanjutnya 8. Terus 11 dan seterusnya. Nah, apakah ini masuk barisan aritmatika? Ya. Kenapa? Di sini polanya adalah nambah 3. Ini pun nambah 3 dan seterusnya. Nah, begitupun yang dikurangi. Contoh, misalkan saya mulai 12. Lanjutannya misalkan saya buat 10, 8 dan seterusnya. Nah, ini pun pola barisan aritmatika dengan nanti polanya adalah dikurangi. Yaitu dikurangi 2. Ini pun dikurangi 2. Contoh untuk yang geometri. Nah, contohnya, misalkan saya mulai polanya 2, habis itu 4, 8, 16 dan seterusnya. Nah, ini polanya bukan ditambah. Kamu lihat saja. Misalkan ini 2 ke 4, ini adalah nanti dikali 2, 4 ke 8 dikali 2, 8 ke 16 pun dikali 2, maupun nanti dibagi. Kita kembali ke PPT dulu. Nah, ini barisan bilangan yang suku berikutnya didapat dari penambahan suku sebelumnya dengan bilangan tetap atau tertentu, itulah yang dinamakan barisan aritmatika. Berarti nanti polanya menambah atau dikurangi itu tetap sama. Nah, contohnya ini. Yang pertama, polanya ada 2. Ini kan, habis itu angkanya polanya 4, 6, 8, 10 dan seterusnya ini. Nah, ini polanya aritmatika. Kenapa? Ini ditambah 2. Ini pun ditambah 2. Nah, penambahannya sama. Tetap sampai ke berapapun. Nah, pemisalannya ini nanti
angka atau pola pertama ini angka 2, ini nanti dilambangkan dengan U1, yang 4 ini U2, yang 6 U3, dan seterusnya. Beda tadi, beda itu bisa dinamakan atau diistilahkannya adalah selisih. Selisihnya dari bilangan atau suku, misalkan kita ambil suku yang ketiga dikurangkan dengan suku sebelumnya. Nah ini dari contoh ini bedanya berapa? Yaitu bedanya adalah 2. Didapat dari mana? Misalkan saya ambil U-nya adalah misalkan U4, yaitu 8, kita berarti harus mengurangkan dengan suku sebelumnya, yaitu letak ketiga, yaitu angka 6. Maka diperoleh bedanya adalah 8 dikurangi 6, yaitu 2. Contoh lagi ini. Ini adalah contoh barisan aritmatika yang menurun. Nah, ini misalkan suku pertamanya adalah 12. Suku keduanya adalah 10, ketiganya 8, 6, 4 dan seterusnya. Mencari bedanya seperti tadi. Misalkan saya ambil tidak ya. Misalkan saya ambil letak kedua, yaitu angka 10. Terus harus diambil letak yang sebelumnya, yaitu suku yang pertama, yaitu angka 12. Maka diperoleh bedanya adalah 10, nanti dikurangi 12, yaitu negatif 2. Arti dari negatif ini adalah nanti dikurangi atau menurun. Nah ini barisannya turun. Nah, ini penggunaan rumusnya. Nanti di dalam barisan aritmatika bisa kita rumuskan. Ini gunanya manakala kita mencari letaknya, misalkan buahnya. Contoh. Sebentar. Saya contohkan, misalkan pola pertama atau suku pertamanya adalah angka 5, berikutnya adalah 7, habis itu 9, 11, dan seterusnya. Yang dicari itu nanti suku nih, ke misalkan 100. Nah kalau kalian mengurutkan, wah ini kan banyak, maka alternatifnya kita gunakan rumusnya, yaitu UN sama dengan A plus kurung buka N min 1 kurung tutup B. Nah untuk menghafalkan rumus ini, kalau dulu ke kelasmu ada yang mengusulkan dibuat saja ini sebuah kalimat. Boleh ini adalah una, ini dianggap nip, unanip. Boleh seperti itu, biar mudah menghafalkannya. Kita coba dulu, atau kita buktikan. Seperti tadi, contoh 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Kita buktikan rumus itu dengan manualnya apakah sama. Kita coba cari suku ke-6. Kita coba. Ini kan mudah. Berapa suku ke-6 dari pola barisan aritmatika tersebut? Kalau kita menggunakan manual urutkan sendiri, itu kan bisa. Yaitu kan 5, nanti 7, 9, dan 11. Maka berikutnya kita lihat polanya. 5 ke 7 ini polanya adalah ditambah 2, dan 7 ke 9 juga ditambah 2, 9 ke 11 juga ditambah 2, maka suku kelimanya ini juga pun ditambah 2, yaitu 13.
Dan suku ke-6-nya inilah yang kita cari, yaitu pun nanti ditambah 2. Jawabannya adalah 15. Nih, kita coba menggunakan rumus. Apakah benar barisan 5, 7, 9, dan 11 dan seterusnya di suku ke-6-nya apakah 15? Kita buktikan. 5, 7, 9, 11 yang dicari adalah suku ke-6. Kita gunakan unanipnya. UN sama dengan A plus N min 1B. Kita tahu A-nya adalah suku pertama. Ingat saja A awal. Nah, dari barisan itu awalnya siapa? Yaitu ini. 5. Kita tulis di sini. 5. Sedangkan N di sini itu adalah sukunya. Karena yang dicari adalah suku ke-6, maka kita ganti dengan angka 6. Ditambah N-nya tadi pun sama ini. Berarti ini 6, kita kurangi 1. Nah, B ini adalah beda atau selisih. Nah, tadi mencari selisih harus ingat B, berarti kita gunakan, misalkan saya ambil 7, yaitu suku kedua, dikurangi suku sebelumnya, yaitu 5. Hasilnya 2. Maka ini B, saya ganti angka 2. Nah, selanjutnya, maka hasilnya adalah 5, nanti ditambah, karena ini 6 dikurangi 1, maka hasilnya adalah 5, masih dikalikan 2. Maka sama dengan 5 ditambah 5 kali 2 adalah 10. Maka suku ke-6-nya adalah 15. Nah, apakah sama dengan yang tadi? Kita lihat lagi. Nah, ini kan ternyata hasilnya pun sama. Nah, kita bisa mencari dengan menggunakan rumus tadi. Misalkan yang dicari suku berapapun. Misal 5, 7, 9, 11 dan seterusnya, kita cari suku ke misalkan 30. Nah, kita gunakan rumus UN-nya. Ingat-ingat unanip. Kita cari suku ke 30. A tadi awal 5. N-nya adalah sukunya yang dicari 30. Kalian kurangi 1, bedanya tadi adalah 2, dari ini boleh 7 dikurangi 5, maka hasilnya nanti 5 ditambah 29 dikalikan 2, yaitu nanti 5 ditambah ini 8, 58 ya, maka 58 ditambah 5 yaitu 63. Nah, buktikan saja dengan manual, kamu urutkan, nanti ketemunya adalah sama, yaitu 63 ini. Nah, ini penggunaan rumusnya. Nah, mencari suku dari barisan aritmatika. Ingat, kalian menghafalkannya untuk lebih mudah, bilang saja itu rumusnya adalah unanip, boleh. Atau kalau misalkan sudah hafal ya UN sama dengan A plus N min 1B, boleh. Nah, ini UN-nya adalah yang dicari suku ke berapanya, B adalah selisihnya atau beda, ini beda atau selisih. Dan A adalah suku pertama atau awal lah, anggap saja awalnya. Nah, ini contoh. Yang pertama ada barisannya seperti tadi, 5, 7, 9, 11, 13. Yang dicari suku ke 50. Itu berapa? Nah, ini langsung mencari UN-nya, awalnya memang dari unanip. Kok 2N plus 3 dari mana?
Yang tadi didapat dari mana? Kita coba ini. Saya jelaskan 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Rumus awalnya yaitu tetap sama, yaitu unanib. Nih. Nah, yang tadi kan dicari suku berapa tadi ya? 50. Yang dicari suku ke 50. Nah, ini langsung yaitu A-nya kamu lihat awal 5. Oh, ini enggak usah, N-nya tetap N, min 1. Bedanya dari 5 ke 7 kan ini nambah 2. Maka bedanya kan ini 2. Nah, nantinya 5 ditambah, nah ini perkaliannya 2 kali N adalah 2N, sedangkan 1 kali 2 adalah 2, maka 5 dikurangi 2 hasilnya adalah nanti 2N ditambah 3. Nah, ini kamu boleh menggunakan ini dulu terus langsung N-nya diganti adalah 50, atau seperti yang saya jelaskan tadi menggunakan unanib ini langsung dimasukkan semuanya, terserah. Kalau yang saya contohkan ini di PPT-nya menggunakan membentuk rumusnya dulu, baru mencari suku ke-50-nya. Nah, ini. Jadi dari 2N ditambah 3 itu dari mana? Tadi yang sudah saya jelaskan, bahwasannya 2 ini adalah bedanya. 3 ini diperoleh dari mana? Yaitu awalnya ini dikurangi bedanya. Karena N-1 kan, maka menjadi negatif 2 ditambah 5, hasilnya adalah sisanya 3. Nah, untuk mencari suku ke 50-nya, maka N-nya diganti 50. Nah, 2 kali 50 ditambah 3. Maka dari pola tersebut, kalau mencari suku ke 50, hasilnya adalah 100 ditambah 3, yaitu 103. Begitupun contoh yang kedua pun sama. Nah, ini 7N dikurangi 5. Nah, ini didapat dari mana? Sama seperti tadi. Nah, ini ya, 2 ke 9. Ini naik, polanya naik 7. Makanya di sini 7. Lah, negatif 5 dari mana? Tadi ya, ini kan 7. Berarti kan negatif 7. Padahal A-nya 2. Berarti negatif 7 ditambah 2 dari UN. Atau saya tulis di sini, yaitu unanib. Kamu gunakan ini juga pun boleh ya, kalau misalkan membentuk rumusnya masih bingung. Nah, karena ini dicari 80, kita coba awalnya 2. Suku yang pertama A ini angka 2. Karena yang dicari N-nya 80, maka ini 80 kurangi 1. Ini 1 dikurangi 1. Bedanya 2 ke 9 adalah 7. Maka nanti 2 ditambah 79 dikalikan 7. Berapa itu? Nah, ini. Apakah benar 555? Nah, ini kalikan. 2 ditambah ini 9 kali 7, 3. Berarti 553. Nah, ditambah 2, 555. Sama. Boleh kamu bentuk rumusnya UN dulu. Nah, ini. Atau gunakan unanibnya ini. Ini pun sama. Nah, ini membentuk rumusnya dulu. Jadi contoh-contoh yang saya buat ini membentuk atau membuat rumusnya UN dulu. Memang tapi dasarnya tetap dari UN yang unanib tadi. Ini hasilnya adalah nanti 355 dengan N yang dicari suku ke 120. Semoga paham ya. Ini mencari suku ke 200. Kamu urutkan boleh kalau sempat.
Nah, ini bentuk rumus lagi, min 9N plus 39. Atau kita coba menggunakan rumusnya boleh. Hasilnya pun banyak. Ini contoh yang menurun. Atau kita coba, tapi banyak. Langsung saja. Nah, ini contoh-contohnya bisa dikerjakan, tapi nanti dikirim lewat Google Form ya. Ada 5 soal. Begitupun juga modul yang sudah saya buat. Nanti dikirim. Nah, ini berbeda. Kalau yang tadi kita mencari suku keberapanya, tapi kalau ini, kalau dilihat dari soalnya kayaknya sulit. Tapi pada saat mengerjakannya ternyata mudah. Kenapa? Rumus yang harusnya kita cari, ini kalian sudah diketahui. Malah sudah ditunjukkan. Rumusnya ini, 7N-4. Yang dicari 5 suku pertamanya. Kalian disuruh membuat barisannya. Jadi suku pertama U1, U2, U3, U4 dan U5 itu berapa? Nah, kita tinggal N-nya ini kita ganti satu persatu. N ini mulai dari ini, ganti 1. N-nya nanti ganti 2, ganti 3, ganti 4, ganti 5. Sudah, nanti ketemu polanya. Tapi tidak usah kamu cari satu persatu boleh. Cukup kita cari U1-nya ini, contoh. Rumus sudah diketahui 7N-4, tinggal N-nya kamu ganti angka 1, maka 7 kali 1 adalah 7, tinggal kurangi 4, maka hasilnya adalah 3. Ini U1-nya. U1-nya adalah 3. Kita tinggal cari U2 dengan rumus yang sama. Nah, tinggal N-nya kamu ganti 2. Maka nanti 7 kali 2 adalah 14, kurangi 4, yaitu 10. Dari 2 ini, kamu bisa menentukan langsung polanya. Lihat selisihnya, 3 ke 10. Itu selisihnya adalah 7. Maka suku berikutnya, yang ketiga, jelas dari 10 kamu tambah 7. Maka diperoleh nanti adalah berikutnya, U3-nya adalah 17. Dan seterusnya kamu tambah 7, maka diperoleh ini. 5 suku pertamanya adalah 3 dari yang kamu cari ini. 10 ini, maka berikutnya kamu tambahi 7, 17, 24 tambahi 7 dan ditambahi 7, terakhir adalah 31. Nah, ini pun sama. 5 suku pertamanya kita tinggal ganti, N-nya langsung diganti 1. Min 8 kali 1 adalah negatif 8, maka ditambah 27, maka hasilnya adalah 19. Kita cari suku keduanya dengan mengganti dari soal yang diketahui rumus ini. Coret N-nya diganti 2. Nih. Maka negatif 8 dikali 2 adalah negatif 16, ditambah 27, hasilnya adalah 11. Kita lihat selisihnya antara 19 ke 11. Ini berarti turun. Turun berapa? Yaitu turun 8. Maka berikutnya kamu kurangi dengan 8 terus nih. Ini turun 8. Maka berikutnya pun kamu kurangi 8, ini dikurangi 8 dan dikurangi 8. Ya, yang ini nanti pertemuan berikutnya saja ini. Untuk pertemuan ini saya fokuskan untuk mencari sukunya dan mencari pola atau 5 suku pertamanya saja. Di modul itu saya buat hanya sampai itu. Mungkin kiranya waktu sudah habis ini atau belum? Sudah habis. Hanya sampai itu. Mungkin dari saya cukup sekian dulu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih